kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi perhatian publik. Kebijakan ini memicu beragam tanggapan dari masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap pengeluaran bulanan. Sebagian warga menilai kenaikan iuran berpotensi menambah beban ekonomi, khususnya bagi masyarakat dengan penghasilan tidak tetap. Di sisi lain, pemerintah menyebutkan penyesuaian iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Masyarakat pun berharap kenaikan biaya tersebut benar-benar diiringi dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, serta sistem administrasi yang tidak berbelit sehingga manfaat BPJS Kesehatan dapat dirasakan secara maksimal. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nazwa Ferina Pambayu melaporkan langsung dari ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Pada hari ini, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan agenda kebijakan kesehatan kelas rawat inap dalam sistem BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut menuai beragam respon dari publik. Ada yang menyoroti bahwa atas nama keadilan layanan dan juga ada sebagian diantaranya yang menyoroti persiapan rumah sakit dan transparansi data pemerintah. Rapat akan berlangsung dengan secara dinamis, kita ikuti berjalannya rapat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruang sidang pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta jajarannya, izinkan kami mengucapkan selamat tahun baru 2026. Walaupun sudah 1 bulan berlalu, saya rasa mungkin belum terlambat ya. Semoga di tahun ini kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, yaitu penerapan program kelas rawat inap standar atau KRIS dalam sistem BPJS Kesehatan. Sebelum memasuki agenda rapat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar rapat ini berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, sebelumnya, berdasarkan data dari Sekretariat Komisi 9 DPR RI, rapat ini telah dihadiri oleh 29 dari 29 anggota yang terdiri dari 8 fraksi. Dengan demikian, sesuai peraturan DPR nomor 1 tahun 2025 serta pasal 276 ayat 1, rapat ini dinyatakan quorum dan bersifat terbuka untuk umum. Sebelum itu, agenda rapat hari ini adalah kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait program kelas rawat inap standar atau KRIS, serta mendalami implikasi kebijakan tersebut terhadap pelayanan BPJS Kesehatan di masyarakat. Selanjutnya, sebelum rapat dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa peraturan yang wajib dipatuhi selama rapat berlangsung. Yang pertama, dilarang mengaktifkan handphone selama rapat berlangsung. Yang kedua, dilarang mengobrol selama rapat berlangsung. Yang ketiga, dilarang memotong pembicaraan saat fraksi lain sedang menyampaikan pendapat. Yang keempat, dilarang meninggalkan ruang rapat tanpa seizin pimpinan rapat. Yang kelima, dilarang berbicara tanpa seizin pimpinan rapat. Kami harap seluruh peserta rapat dapat mematuhi ketentuan yang telah disampaikan demi terciptanya suasana rapat yang tertib, kondusif, dan juga efektif. Baik, rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia saya nyatakan dibuka. Kepada Ibu Menisa Resmia Rumsari, selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kami persilahkan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Yang terhormat pimpinan rapat dan rekan-rekan Komisi 9 DPR RI hadirin sekalian. Saya izin menjelaskan apa itu program kelas rawat inap standar atau KRIS. Program ini merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan kesehatan khususnya bagi para peserta BPJS. Karena yang dari kami lihat, selama ini penerapan kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS menimbulkan perbedaan fasilitas layanan. Melalui KRIS, seluruh peserta BPJS akan memperoleh standar pelayanan minimum yang sama, meliputi jumlah tempat duduk per ruang, ventilasi, hingga sanitasi. Dari kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tanpa membedakan latar belakang ekonomi pasien. Namun demikian, kami menyadari adanya kekurangan dalam implementasinya, terutama terkait kesiapan fasilitas rumah sakit serta kekhawatiran masyarakat mengenai dampak iuran nantinya. Maka dari itu kami terbuka terhadap quorum dan pandangan dari Komisi 9 DPR RI. Terima kasih. Izin menambahkan paparan Ibu Menteri Kesehatan, penerapan program KRIS dilakukan secara bertahap dan melalui proses evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah tidak serta-merta menghapus sistem lama tanpa kajian yang matang. Kami juga telah melakukan simulasi pembiayaan guna memastikan kebijakan ini tidak memberatkan peserta BPJS Kesehatan. Sekali lagi, kami juga menegaskan bahwa tujuan utama KRIS adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, bukan sekadar perubahan penamaan kelas rawat ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Menteri serta Wakil Menteri Kesehatan atas paparannya. Selanjutnya, kami akan membuka sesi pendalaman dan tanya jawab. Kami persilahkan kepada fraksi-fraksi yang ingin menyampaikan pertanyaan, pendapat maupun masukan untuk mengajukan izin terlebih dahulu kepada pimpinan rapat. Waktu akan kami atur secara proporsional. Silakan. Baik, kami persilakan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan. Ya, baik. Terima kasih pimpinan rapat. Yang terhormat pimpinan rapat, Ibu Menteri Kesehatan beserta jajaran. Kami, fraksi PDI Perjuangan, sangat mendukung kebijakan KRIS sebagai upaya keadilan sosial dalam bidang kesehatan. Namun, kami patut mempertanyakan mengenai kesiapan infrastruktur, terutama pada rumah sakit daerah, di daerah tertinggal dan daerah perbatasan, tanpa mengurangi standar KRIS yang kualitasnya pelayanannya telah berjalan. Baik, izin menambahkan yang telah disampaikan oleh ketua fraksi. Di sini kami juga menyoroti tentang aspek pelaksanaan atau pengawasan KRIS. Jangan sampai kebijakan ini hanya baik di atas kertas, tetapi hasilnya itu tidak merata sama sekali. Dan juga bagaimana mekanisme evaluasi dan juga sanksi bagi fasilitas kesehatan dengan orang yang tidak memenuhi standar tapi tetap memakai BPJS. Baik, izin menambahkan, kami juga ingin penjelasan terkait sosialisasi kepada masyarakat
karena banyak sekali peserta BPJS yang masih bingung dan juga khawatir akan adanya kenaikan iuran. Pemerintah juga harus memastikan komunikasi secara transparan dan juga mudah dipahami. Baik, kami persilakan kepada Ibu Menteri untuk menanggapi hal tersebut. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Izin menanggapi dari pernyataan fraksi PDI Perjuangan, kami menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi perhatian utama kami. Untuk rumah sakit daerah, kami melakukan pendampingan dan pemetaan bertahap agar standar KRIS ini dapat dipenuhi tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Kami tentunya tidak akan memaksakan penerapan ini jika belum memenuhi syarat keselamatan dan kenyamanan umum. Terima kasih. Izin menambahkan paparan Ibu Menteri, terkait pengawasan dan sosialisasi, kami juga telah menyiapkan mekanisme evaluasi berkala serta memperkuat peran BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Daerah. Sosialisasi juga akan terus kami lakukan melalui berbagai kanal agar masyarakat memahami bahwa KRIS ini bertujuan meningkatkan kualitas, bukan sekadar membebani peserta BPJS. Baik, terima kasih kepada Ibu Menteri dan Wakil Menteri. Selanjutnya, baik, kami persilakan kepada fraksi Partai Golkar. Baik, terima kasih pimpinan. Ibu Menteri juga terima kasih. Fraksi Golkar memandang KRIS sebagai langkah reformasi sistem jaminan kesehatan. Namun kami mempertanyakan kesiapan anggaran negara. Apakah penerapan KRIS telah dihitung secara matang agar tidak menimbulkan defisit uang negara? Apakah penerapan itu bisa berjalan dan juga tidak menimbulkan defisit baru dalam keuangan BPJS Kesehatan? Baik, izin menambahkan, kami juga ingin mengetahui dampak kebijakan ini terhadap rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Jangan sampai mereka justru menarik diri karena merasa dirugikan oleh standar-standar baru. Baik, izin menambahkan, selain itu, fraksi Golkar meminta kejelasan mengenai timeline evaluasi. Kapan DPR dapat menerima laporan resmi terkait capaian dan kendala KRIS di lapangan? Baik, terima kasih kepada Partai Golkar. Silakan Ibu Menteri untuk menanggapi. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Izin menanggapi terkait pernyataan fraksi Golkar. Terkait anggaran, pemerintah telah melakukan perhitungan secara komprehensif bersama BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan. KRIS ini dirancang agar efisien dan berkelanjutan. Kami juga menjaga agar kebijakan ini tidak memperburuk kondisi keuangan BPJS. Izin menambahkan paparan Ibu Menteri, terkait rumah sakit swasta juga kami telah melibatkan mereka sejak awal perumusan kebijakan. Selain itu, evaluasi berkala juga akan terus kami sampaikan kepada DPR sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Izin menanggapi terkait pernyataan fraksi Golkar. Terkait anggaran, pemerintah telah melakukan perhitungan secara komprehensif bersama BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan. KRIS ini dirancang agar efisien dan berkelanjutan. Kami juga menjaga agar kebijakan ini tidak memperburuk kondisi keuangan BPJS. Izin menambahkan paparan Ibu Menteri, terkait rumah sakit swasta juga kami telah melibatkan mereka sejak awal perumusan kebijakan. Selain itu, evaluasi berkala juga akan terus kami sampaikan kepada DPR sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Mohon untuk tidak ada yang tidur, mohon untuk fraksi Gerindra. Untuk fraksi, apakah ada yang mau disampaikan? Mohon maaf pimpinan rapat, fraksi Gerindra menekankan bahwa kebijakan KRIS harus berpihak pada rakyat kecil. Kami khawatir kebijakan ini justru menghilangkan layanan bagi masyarakat. Pemerintah harus memastikan tidak ada penurunan layanan bagi masyarakat kelas bawah. Izin menambahkan yang sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi, kami juga mempertanyakan kesiapan sumber daya kesehatan manusia. Standar fasilitas tidak akan berarti jika tenaga kesehatan tidak didukung dengan jumlah dan kompetensi yang memadai. Baik, izin menambahkan, selain itu, kami meminta kejelasan payung hukum untuk pelaksanaan KRIS agar tidak menimbulkan multitafsir di daerah. Baik, terima kasih. Silakan Menteri Kesehatan untuk menanggapi. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Pemerintah memastikan bahwa program KRIS ini tidak menghilangkan hak masyarakat, justru memperkuat pelayanan dasar. Standar yang diterapkan merupakan standar minimum, bukan pembatas kualitas yang ada. Izin menambahkan paparan Ibu Menteri, SDM Kesehatan dan payung hukum menjadi prioritas kami. Selain itu, regulasi teknis juga terus kami sempurnakan agar implementasi di daerah juga berjalan seragam. Baik, selanjutnya silakan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Mohon izin yang terhormat pimpinan rapat, Ibu Menteri beserta Wakil Menteri dan juga anggota Komisi 9 DPR RI.
Kami, fraksi PKB ini memandang bahwa kebijakan KRIS harus dilihat dari perspektif keadilan sosial dan juga kemanusiaan. Karena kami ingin memastikan bahwa standar yang nantinya akan ditetapkan itu benar-benar memperhatikan kondisi di rumah sakit daerah, khususnya yang berbasis keagamaan dan juga swadaya masyarakat, agar nanti dalam pelaksanaannya itu tidak akan tertinggal. Kami juga ingin menanyakan, bagaimana pemerintah menjamin kenyamanan pasien, terutama pasien lanjut usia dan pasien dengan kebutuhan khusus, dalam sistem KRIS yang menekankan keseragaman fasilitas? Izin menambahkan, selain itu, fraksi PKB meminta kejelasan terkait mekanisme pengaduan masyarakat apabila ditemukan ketidaksesuaian layanan di lapangan setelah KRIS diterapkan. Baik, terima kasih kepada fraksi PKB. Silakan kepada Ibu Menteri. Terima kasih pimpinan rapat. Izin menanggapi. Pemerintah sangat memperhatikan rumah sakit berbasis komunitas dan keagamaan. Kami memberikan pendampingan khusus agar mereka dapat menyesuaikan standar KRIS ini tanpa kehilangan karakter pelayanan kemanusiaan yang selama ini sudah mereka jaga. Izin menambahkan paparan Ibu Menteri. Jadi selain itu, untuk pasien lansia dan kebutuhan khusus, standar KRIS justru dirancang agar lebih ramah dan aman. Kami juga menyiapkan kanal pengaduan yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih kepada Ibu Menteri serta Wakil Menteri. Silakan untuk partai selanjutnya. Kami persilahkan kepada fraksi Partai Nasdem. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Yang terhormat Ibu Menteri Kesehatan, kami fraksi Nasdem memandang bahwa sistem KRIS ini adalah suatu reformasi yang sangat baik tentunya. Tapi kami menekankan akan dalam pelaksanaannya ini ada pengawasan. Karena kami takut pada akhirnya nanti ada ketimpangan antara regulasi dan praktik. Jadi kami mohon ya pengawasannya. Terima kasih. Izin menambahkan, kami juga ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi KRIS. Mengingat kewenangan pengelolaan rumah sakit daerah berada di tangan Pemda. Baik, izin menambahkan, fraksi Nasdem meminta kejelasan indikator keberhasilan kebijakan ini agar DPR dapat melakukan fungsi pengawasan secara optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu Menteri untuk menanggapi. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Terkait kelibatan pemerintah, kami melibatkan pemerintah daerah secara aktif melalui koordinasi dan pendampingan teknis. Indikator keberhasilan KRIS ini nanti mencakup mutu layanan, kepuasan pasien, dan keselamatan perawatan pasien. Izin sedikit menambahkan paparan Ibu Menteri, evaluasi berkala akan terus kami sampaikan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Baik, terima kasih kepada Ibu Menteri. Selanjutnya, baik, terima kasih. Mohon untuk fraksi PKS boleh. Mohon maaf, suaranya terdengar. Mohon itu mic fraksi PKS tolong dibenarkan. Terima kasih pimpinan rapat. Kami, fraksi PKS, menilai bahwa kebijakan KRIS ini harus berjunjung pada prinsip keadilan substantif, bukan hanya sekedar keragaman fasilitas. Kami khawatir ini akan berdampak pada berkurangnya pilihan fasilitas bagi masyarakat. Izin menambahkan, kami juga mempertanyakan kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi perubahan sistem ini. Beban kerja jangan sampai meningkat tanpa dukungan yang memadai. Izin menambahkan, pimpinan fraksi PKS meminta jaminan bahwa penerapan KRIS ini nantinya tidak menjadi pintu masuk atau sebuah alasan untuk menaikkan iuran di masa depan nanti. Baik, terima kasih. Silakan kepada Ibu Menteri. Terima kasih pimpinan rapat. Perlu ditegaskan bahwa KRIS ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi pilihan layanan, melainkan untuk memastikan standar minimum yang layak bagi seluruh masyarakat. Pemerintah juga terus memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan. Izin menambahkan paparan Ibu Menteri terkait iuran, setiap kebijakan pastinya akan selalu melalui kajian mendalam dan pembahasan bersama DPR. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan rapat. Fraksi Demokrat ingin menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan KRIS ini. Karena masyarakat harus mengetahui apa yang berubah dan apa yang tetap dalam sistem BPJS Kesehatan. Izin menambahkan juga Bu Menteri, kami juga menyoroti bagaimana kesiapan rumah sakit swasta kecil agar tidak tersingkir akibat
standar baru yang akan diterapkan tersebut. Izin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Fraksi, Fraksi Demokrat meminta diadakannya masa transisi yang jelas agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Baik, terima kasih. Silakan kepada Ibu Menteri. Terima kasih pimpinan rapat. Izin menanggapi perihal transparansi. Transparansi ini tentunya menjadi komitmen utama kami karena sosialisasi dan masa penyesuaian terus dilakukan agar kebijakan kris ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Izin menambahkan, paparan Ibu Menteri, kami juga memastikan tidak akan ada rumah sakit yang merasa dirugikan tanpa solusi pendampingan. Baik, terima kasih kepada Ibu Menteri. Terakhir kami persilakan kepada Partai Amanat Nasional. Terima kasih pimpinan. Fraksi PAN secara tegas menyatakan kami keberatan terhadap penerapan kris yang dalam bentuknya saat ini. Kami menilai kebijakan ini belum siap untuk diterapkan dan berpotensi untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Izin menambahkan, kami menerima banyak aspirasi penolakan dari seluruh daerah. Seharusnya pemerintah menunda kebijakan ini sampai seluruh rumah sakit itu benar-benar siap. Izin menambahkan pimpinan, jika kris tetap dilaksanakan, fraksi PAN meminta untuk evaluasi total Dan mempertimbangkan kebijakan ini. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan rapat. Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pernyataan fraksi PAN terlalu menyederhanakan persoalan. Kris tidak bisa dilihat sebagai kebijakan yang dipaksakan karena ini menyangkut keadilan masyarakat luas. Kris tidak bisa dilihat sebagai kebijakan yang dipaksakan karena ini menyangkut keadilan masyarakat luas. Ini bukan sekedar perbedaan pendapat. Di lapangan masyarakat benar-benar resah. Ya Anda jangan membesar-besarkan. Ya mau bagaimanapun ya Anda itu salah. Apa salahnya kami mengkritik Anda terlalu berbahaya? Pimpinan, ini jangan digiring seolah-olah pemerintah tidak siap terhadap program vaksin. Pimpinan, justru karena yang kurang ya kita tidak bisa diam saja. Pimpinan, mohon ditertibkan. Mohon persilakan Ibu Menteri untuk menjelaskan terlebih dahulu. Mohon perhatian. Kami minta seluruh anggota menahan diri dan tidak berbicara tanpa izin pimpinan rapat. Semua pandangan akan dicatat dalam risalah rapat untuk menjaga ketertiban. Kami persilahkan Menteri Kesehatan terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Menanggapi dinamika yang berkembang saat ini, kami memahami bahwa adanya kekhawatiran dan perbedaan pandangan dari beberapa fraksi yang sudah disampaikan tadi. Pemerintah tentunya tidak menutup mata terhadap kondisi di lapangan saat ini. Kris bukan kebijakan yang diberlakukan secara kaku, melainkan melalui tahapan evaluasi dan penyesuaian berdasarkan kesiapan fasilitas kesehatan tentunya. Aspirasi yang disampaikan hari ini tentunya akan menjadi bahan perbaikan, khususnya terkait kesiapan daerah dan komunikasi publik. Terima kasih. Izin menambahkan, paparan Ibu Menteri, sekali lagi kami menegaskan bahwa tujuan utama KRIS adalah menjamin standar minimum pelayanan yang layak dan aman bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus berdialog dengan DPR dan pemangku kepentingan lainnya agar implementasi kebijakan ini tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Baik, terima kasih kepada Ibu Menteri serta Wakil Menteri Kesehatan atas penjelasan dan tanggapannya yang telah disampaikan pada hari ini. Jawaban tersebut telah kami dengarkan bersama dan akan menjadi bagian dari catatan rapat pada hari ini. Untuk merapikan hasil pembahasan, kami akan membacakan beberapa poin penting sebagaimana telah dicatat oleh notulen rapat. Berdasarkan catatan notulen rapat kerja Komisi 9 DPR RI bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia hari ini mencatat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah telah menyampaikan penjelasan terkait tujuan dan arah kebijakan program kelas rawat inap standar atau KRIS dalam sistem BPJS Kesehatan. Lalu yang kedua, fraksi-fraksi di Komisi 9 DPR RI menyampaikan dukungan, catatan, serta keberatan terhadap penerapan KRIS, khususnya terkait kesiapan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Lalu yang terakhir, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi berkelanjutan, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta melibatkan DPR dalam proses pengawasan kebijakan KRIS. Seluruh masukan dan pandangan tersebut
akan kami tuangkan ke dalam risalah rapat dan menjadi bahan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, rapat kerja Komisi 9 DPR RI bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada hari ini saya nyatakan ditutup. Pemirsa, usai rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah usai dan berlangsung secara dinamis. Tertulis catatan penting bahwa terkait BPJS Kesehatan bersama saya di sini sudah ada anggota fraksi Partai Golkar. Tanggapan Ibu bagaimana tentang rapat pada hari ini? Baik, rapat pada hari ini menunjukkan bahwa pemerintah atau DPR sangatlah serius terhadap kebijakan baru ini. Nah, tapi pemerintah juga perlu memastikan bahwa kesiapan rumah sakit dan juga layanan rumah sakit itu patut diperhatikan. Nah, hasil rapat hari ini akan kami kawal untuk dibahas di pertemuan selanjutnya. Pemirsa, rapat kerja hari ini belum memastikan keputusan yang final, tapi DPR menegaskan akan terus mengawasi dan evaluasi agar KRIS ini tetap berjalan dan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Saya Nazwa Verina Pambayu melaporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.